Kita lanjutkan perbincangan pemirsa. Pak Ede, salah satu mungkin dampak bisa dikatakan seperti itu dari kurangnya gizi di remaja adalah anemia. Anda mungkin bisa menjelaskan Pak Ede, apa sih anemia di apa namanya tengah remaja ini, kemudian dampak buruknya apa? Apakah ini bisa menjadi jangka panjang begitu Pak Ede? Anemia itu kan kondisi di mana hemoglobin itu kurang zat besinya ya, sampai di bawah, kalau remaja seharusnya 12 miligram gitu. Nah ini ukurannya. Apa artinya? Kira-kira hemoglobin itu ibarat truk pengangkut logistik gitu ya. Ditambah misalnya logistiknya kurang, nah pengangkutnya kurang, maka ke seluruh tubuh itu menjadi kurang gitu ya. Dengan demikian apa yang akan terjadi? Yang pertama adalah pasti kemampuan tubuhnya tidak optimal gitu. Yang kedua tentu saja kemampuan belajarnya juga menjadi kurang karena misalnya gampang lelah kan gitu ya. Ketiga adalah tentu saja kebugaran, sehingga kalau diajak aktivitas fisik gampang lelah gitu ya. Sehingga mohon maaf misalnya kalau timnas sepak bola kita atau apapun ya olahraga kita kok di awal bagus gitu ya, kan skillnya bagus, tetapi ketika endurance-nya menurun di tengah permainan menjadi menurun kan, akibatnya kalah karena gizi dari gizi kurang bagus. Yang berikutnya tentu saja daya tahan terhadap penyakit ini juga menjadi kurang, dan tentu terakhir adalah nantinya akan menghambat tumbuh kembang dari remaja itu, yang tentu saja jangka panjangnya ketika remaja itu masuk menjadi profesional menjadi tidak optimal. Kalau itu remaja rutin menjadi seorang ibu, ibunya ada potensi mendapatkan anemia lagi, artinya panjang sekali prosesnya dan itu akan berulang, sehingga kita khawatir menghasilkan generasi nantinya menjadi tidak baik lagi karena gizinya kurang. Oke. Kalau kita bicara pola makan Pak Ede, bagaimana sebetulnya minat masyarakat Indonesia untuk makan makanan sehat gitu? Kalau kita misalnya pernah mendengar mungkin orang bisa saja berantem gitu gara-gara berebutan kulit ayam goreng crispy, tapi kayaknya kita belum pernah mendengar adanya orang berantem gara-gara rebutan sayuran Pak Ede. Minat masyarakat untuk konsumsi sayuran di Indonesia saat ini bagaimana Pak Ede? Ya, ini satu hal yang menarik ya. Tanah kita ini kan, negara kita ini negara agraris ya. Seharusnya makanan berbasis langsung seperti sayuran itu menjadi makanan sehari-hari gitu. Tetapi kita malah seringnya hal-hal yang tadi ya, ayam crispy rebutan sampai antri gitu. Nah ini memang barangkali pembiasaan gitu ya. Saya sebagai orang Jawa Barat, orang Sunda sudah terbiasa dari kecil makan sayuran. Tapi ketika saya tinggal di Jakarta, anak-anak bergaul dengan teman-temannya juga berbeda budayanya. Jadi memang sangat terkait dengan budaya setempat gitu ya. Makan sayur itu menjadi satu hal yang baru gitu, dan perlu dikenalkan, mungkin mengenalkannya ya. Jadi bahasa remaja sekarang mungkin ditrenkan sedikit lah, jangan dibilang sayur, mungkin salad dan lain-lain. Padahal barangnya sama itu, kan? Ya kadang nama berbeda bisa jadi image-nya berbeda gitu. Ketika dibilang salad, oh ini enak. Ketika dibilang sayur, wah ini satu yang tidak enak begitu Pak Ede. Ya keren lah, artinya kalau dibilang salad ini keren kan gitu ya. Sama dengan ketika kita mengatakan salad, mix salad with peanut sauce, padahal itu kan gado-gado kan gitu. Barangnya sama gitu. Tapi itu mesti di packaging supaya remaja kita ini mengenal dengan mudah. Lalu memang ada upaya kreatif juga ya, supaya juga ini menjadi bisnis yang kreatif, yang sehingga orang mau menjual, mau produksi, dan orang mau konsumsinya gitu. Ini mix ya, antara supply dengan demand-nya juga harus dibangkitkan bersama-sama. Oke, apa kira-kira hal yang paling efektif gitu agar mindset lah ya, kita katakan mindset masyarakat itu menganggap bahwa makanan yang sehat seperti sayur, katakanlah buah itu makanan yang keren begitu Pak Ede? Ya, ini memang harus dimulai dengan Mas Cika sendiri kan gitu ya. Kalau saya sih doyan sayur Pak Ede. Ya, sebagai public figure harus memberikan contoh. Ini sekarang ini kan zaman dan lain-lain. Misalnya public figure gitu, jadi termasuk barangkali ini presiden juga memberi contoh gitu ya. Ya ini gitu, presiden contoh vaksin, sekarang presiden memberi contoh bagi remaja Indonesia. Mengapa ini penting gitu ya? Karena remaja ini yang akan menentukan generasi kita ke depan gitu ya. Baik dirinya sendiri sebagai SDM yang sekarang akan masuk ke fase produktif dan menjadi profesional, maupun SDM kita ke depan. Jadi harus ada promosi dari level pusat bahwa ini seperti itu. Lalu juga barangkali yang paling gampang itu kan salah satu upaya kesehatan kan harus mengorganisir upaya birokrasi dan masyarakat seperti ini. Jadi misalnya di meeting-meeting itu ada syarat gitu ya, harus ada snack yang ada unsur sayurannya kan gitu. Selain buah kan, dengan demikian lebih gampang. Jangan kemudian snack itu isinya, mohon maaf ya, cookies yang ataupun kue-kue yang isinya selain tinggi, gula tinggi dan juga lemaknya tinggi gitu. Itu barangkali tidak sehat. Oke. Ya, Pak Ede. Nah ini Anda tadi melihat bahwa
beberapa orang mungkin seperti influencer dan orang-orang yang mungkin banyak dijadikan panutan harus memberikan contoh. Nah, Anda melihat setidaknya pemerintah saja deh, sampai dengan saat ini apakah concern-nya sudah cukup baik atau masih kurang terhadap kampanye gaya hidup sehat ini? Masih jauh lah, masih kurang ya, kan seharusnya terpadu ya. Artinya di samping aspek makronya, lingkungan hidup kita yang harus lebih rapi gitu ya, yang lebih pro kepada pejalan kaki, memakai sepeda kan gitu ya. Tapi juga kepada kehidupan-kehidupan yang membuat kita lebih sehat, termasuk makan sayur, makan buah, kemudian konsumsi karbohidrat yang variasinya banyak gitu ya. Tidak harus nasi, kan banyak makanan lain yang juga bisa jadi, sehingga kita tidak masuk satu sisi tidak kekurangan gizi, tapi sisi lain juga tidak kelebihan gizinya gara-gara kelebihan gula, garam, dan lemak itu gitu. Oke, kita bicara ke depannya, Pak Ede. Bukan bermaksud menakut-nakuti, tapi kadang-kadang beberapa orang harus ditakut-takuti dulu, baru dia sadar gitu. Ya. Nah, kalau situasi seperti ini tidak diperbaiki, apa yang akan terjadi ke depannya? Apalagi kalau kita bicara generasi muda, generasi yang akan menjadi penerus bangsa, begitu. Ada dua hal ya. Yang pertama adalah kalau itu kekurangan gizi, maka yang kita khawatirkan nanti ke depan kita tidak optimal gitu ya. Yang kedua tentu saja bagi remaja wanita akan melahirkan anak-anak yang stunting juga. Lalu ke depan dua ini akan bertemu. Mereka yang kelebihan gizi akan mengalami obesitas potensi untuk penyakit tidak menular, hipertensi, kemudian tekanan darah tinggi, penyakit gula, lalu stroke itu meningkat. Nah, sebaliknya mereka yang waktu kecilnya stunting di atas pun akan lebih mudah terkena penyakit-penyakit seperti itu. Jadi kita khawatir ke depan adalah menuai orang-orang yang memiliki potensi untuk mendapatkan penyakit degeneratif, penyakit tidak menular yang jauh lebih banyak. Ini yang kita khawatirkan. Dan biayanya jauh lebih mahal, dan itu ya adalah 5 besar penyakit yang menggerogoti dana BPJS selama ini. Gitu. Oke, mungkin terakhir Pak Ede, ini bicara mengenai kita saat ini di kondisi pandemi ya. Sering kita mendengar bahwa jaga jarak, kemudian cuci tangan, tapi kok rasa-rasanya masih jarang mendengar harus diiringi juga dengan konsumsi atau asupan gizi yang cukup. Apakah memang perlu sangat penting sekali di tengah pandemi COVID-19 ini atau seperti apa Pak Ede? Ada dua kan ya, atau tiga lah sebenarnya yang harus kita beresi di dalam mengatasi pandemi. Satu, yang pertama adalah kita kuatkan iman kita, jangan lupa ya, sebagai umat beragama yang berdasarkan Pancasila, iman kita mesti beres. Yang kedua adalah imun kita kan gitu ya. Imun kita termasuk adalah asupan yang cukup, olahraga yang cukup kan begitu, termasuk berjemur. Nah, kalau yang selama ini itu lebih banyak ke arah menjaga amannya kan gitu. Jadi iman ini mesti satu paket yang mesti diberesin. Jadi pesan terhadap penguatan gizi yang baik itu harus dilakukan. Dan gizinya yang benar, jangan kebanyakan karbohidrat, karena tubuh kita banyak karbohidrat akan menjadi badai sitokin yang akan memudahkan virus corona tumbuh. Gitu. Itu yang harus dipahami. Oke, Pak Ede, baik, terima kasih atas waktunya bersama kami. Tetap jaga kesehatan Pak Ede. Sama-sama, Mas Ika. Salam sehat ya. Oke, baik. Pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda, Lansok akan segera kembali.